apakah sama sih lupa dengan pikun? Kemudian lupa itu apa? Kenapa sih kok bisa lupa? Jadi lupa itu tuh terjadi karena otak kita tuh memproses terlalu banyak informasi. Jadi biasanya orang lupa itu satu, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Ngobras Batik Podcast. Yuk ngobrol bareng Samudra, bahas asik tentang ilmu kesehatan. Perkenalkan, saya Nanda Tika Arista dari Unit Administrasi Keuangan yang akan memandu berjalannya podcast kali ini. Salam kenal ya. Untuk Ngobras Batik kali ini, episode 4, kita akan kedatangan dokter spesialis neurologi lulusan Universitas Gadjah Mada yang mana sudah bergabung dengan RSIA Samudra Husada sejak tahun 2020. Ayo, siapa nih? Udah pada tahu kan? Mari kita sambut Dr. Roro Paramita Nurina Putri, spesialis neurologi. Halo Dr. Mita, halo Nanda, halo Sobat Healthy semuanya. Gimana kabarnya Dr. Mita? Baik, Alhamdulillah. Oh iya Dr. Mita, akhir-akhir ini saya sering merasa lupa nih dok. Misalnya nih, lupa naruh kunci motor, lupa naruh handphone, atau barang-barang lainnya. Bahkan yang terbaru kemarin itu saya lupa naruh berkas padahal belum 5 menit nih dok. Itu termasuk pikun atau gimana ya dok? Atau ada perbedaan antara lupa dengan pikun? Oke, ini untuk Sobat Healthy semua ya, soalnya itu banyak banget pertanyaan banyak tentang apakah sama sih lupa dengan pikun, kemudian lupa itu apa, pikun itu apa. Jadi kalau lupa itu tidak sama dengan pikun. Jadi kalau lupa itu dia gangguan fungsi otak yang bersifat sesaat saja. Sedangkan kalau pikun atau biasa kita sebut dengan demensia itu gangguan fungsi otak yang biasanya terjadi dengan kompleks atau ada penyebabnya, kemudian dia terjadi pada usia lanjut. Nah, lupa itu sendiri itu sering dialami oleh teman-teman, kemudian saya juga gitu. Terus saya yakin Sobat Healthy juga sering, pasti banyak yang sering lupa. Kenapa sih kok bisa lupa? Jadi lupa itu tuh terjadi karena otak kita tuh memproses terlalu banyak informasi. Jadi biasanya orang lupa itu satu, banyak pikiran, dua, banyak pekerjaan, tiga, stres, jadi banyak stresor dia. Jadi kenapa kok bisa lupa ya? Karena dia bertubi-tubi otaknya itu, jadi bekerja secara terus-menerus, terus terjadi distraksi. Nah, tapi itu tidak akan terjadi atau berlangsung lama, tapi dia biasanya nanti ketika sudah tenang, mencoba mengingat-ingat, dia akan ingat lagi nih, oh berkasku ternyata di sana. Nah, itu yang sering disebut lupa. Tapi kalau pikun atau demensia itu ada syaratnya, jadi dia ada gangguan fungsi otak, kemudian terjadi pada usia lanjut. Nah ini nih yang sering membedakan ya dengan lupa. Jadi dia sampai mengganggu activity daily living, jadi aktivitas sehari-harinya gitu. Jadi kalau misalnya dia kok sering lupa sampai mengganggu dia tidak bisa bekerja, tidak bisa bersosialisasi, itu perlu bahwa ada warning bahwa ini tuh berarti terjadi kepikunan atau demensia gitu Pak. Jadi lupa sama pikun beda ya dok ya? Beda, lupa itu bisa sementara, kalau pikun itu biasanya untuk usia lanjut ya? Betul, biasanya usia lanjut dan dia itu lebih kompleks. Iya dokter Mita, saya juga pernah mendengar nih istilah demensia. Apakah demensia itu sama dengan pikun ya dokter? Sama, ya. Jadi demensia itu dia payung besar ya. Sobat Healthy, mungkin ini juga perlu biar teman-teman itu tahu ya, demensia itu payung besar. Biasanya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu demensia Alzheimer. Jadi banyak kan itu Alzheimer itu yang sering disebut-sebut itu tuh sebenarnya apa? Sebenarnya itu tuh
proses degeneratif. Jadi seperti penuaan yang terjadi secara degeneratif. Jadi memang otaknya itu dia menua secara degeneratif. Penyebabnya sendiri itu ya karena proses degeneratif itu sendiri. Sedangkan kalau yang demensia vaskular itu banyak disebabkan oleh penyakit-penyakit vaskular seperti diabetes mellitus, hipertensi, kemudian stroke, kemudian jantung. Jadi untuk teman-teman yang punya keluarga, orang tua yang mempunyai penyakit-penyakit vaskular itu harus waspada ya, karena ada resiko bisa terjadi demensia vaskular. Untuk penyebabnya demensia sendiri dokter, itu apa saja? Kalau penyebabnya seperti tadi misalnya penyakit vaskular bisa, atau bisa juga dia mengalami proses degeneratif. Degeneratif itu adalah proses yang tidak bisa kembali seperti semula. Jadi proses penuaan, jadi terjadi atrofi otak sehingga dia menyebabkan demensia Alzheimer. Untuk demensia sendiri dokter, itu bisa menyerang usia muda atau gimana dokter? Kan tadi ada itu penyakit yang seperti diabetes mellitus kan sekarang juga banyak tuh yang Iya, betul. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi apakah bisa menyerang usia muda? Sebenarnya gini, kalau misalnya terjadi seperti kepikulan atau gangguan fungsi kognitif yang berulang, atau misalnya ada keluhan-keluhan seperti itu baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Kalau pertanyaannya apakah bisa atau tidak, sebenarnya demensia itu menyerang usia lanjut. Jadi tidak menutup kemungkinan demensia itu menyerang usia-usia yang lebih muda, jadi lebih awal dari 65 tahun karena proses tadi. Tapi biasanya pada kondisi-kondisi tertentu memang dia menyerang pada usia lanjut atau lebih dari 65 tahun. Jadi penyebab demensia itu banyak ya dokter? Ya, dan bisa menyerang usia muda maupun usia lanjut. Ya, maksudnya usia muda itu ya tidak muda banget sih ya. Usia dia lebih muda dari 65 tahun. Oh iya dokter, kira-kira nih seberapa bahayanya atau demensia dan apakah demensia bisa disembuhkan? Oh iya. Jadi ini untuk teman-teman sobat healthy semua ya. Mungkin kan kalau yang mendengar podcast ini kan mungkin banyaknya usia dewasa muda ya, usia produktif, atau mungkin ada juga nih yang orang dengan demensia atau orang yang sudah agak sepuh ini ikut mendengarkan. Nah, cuma sebenarnya gini, demensia itu dia tidak langsung menyebabkan kematian Mbak. Cuma yang menjadi PR kita adalah satu, yang pertama, dia tuh kadang tidak terdeteksi. Jadi orang tuh kadang misalnya ada orang yang mengalami kepingan, ya wajar ini udah tua, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bisa kita cegah, bisa kita kendalikan. Maksudnya bisa kita kendalikan resikonya ya. Kemudian yang membahayakan adalah satu, justru keselamatan dirinya, karena kan dia tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Ya, kadang mau melakukan sesuatu, kadang misalnya pergi dari rumah terus tidak bisa kembali, itu tentu saja kan membahayakan si pasien ya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa tidak nyaman, baik itu di keluarga atau di orang dengan demensia itu sendiri, kemudian di lingkungan, karena beberapa itu mengalami penurunan fungsi sosial. Jadi misalnya kadang ada yang tidak bisa berpakaian seperti seharusnya, jadi kadang kan mungkin agak sedikit mengganggu ya, jadi mungkin bukan membahayakan tapi mungkin kurang nyaman gitu ya. Kemudian apakah demensia itu bisa disembuhkan? Kalau kembali seperti dulu itu sayangnya tidak ya. Tapi mungkin satu, kita bisa mengendalikan dia tidak mengulang-ulang aktivitas tertentu. Karena begini misalnya, kayak dia lupa bahwa dia sudah makan, jadi dia cenderung ingin makan terus, kepingin makan gitu kan. Nah itu bisa kita hindari seperti itu dengan cara apa? Dengan cara misalnya mengingatkan, Bapak tadi Bapak sudah sehat,
kok makan lagi gitu, atau kemudian mengendalikannya itu bisa juga dengan obat. Jadi ada dua ya, dengan terapi psikososial atau dengan terapi farmakologi. Nah tentunya itu juga mungkin harus dikonsultasikan ke dokter juga gitu Mbak. Jadi faktor keluarga juga bisa penting ya dok ya. Betul. Iya betul ya. Keluarga itu sangat penting untuk orang dengan demensia. Misalnya nih ada tips sama trik nih untuk lupa seperti saya atau teman-teman juga ini yang merasa sering lupa atau gimana ya, atau cara pencegahannya gimana nih dok? Iya, jadi saya ini pernah mendapatkan suatu jurnal ya, jadi ada hal-hal yang terbukti secara ilmiah itu mengurangi atau menurunkan risiko untuk terjadi demensia atau pikun di usia lanjut ya. Untuk teman-teman yang muslim mungkin membaca Al-Quran itu merupakan salah satu terapi yang sangat bagus untuk kognitif kita. Jadi membaca Al-Quran itu menjaga fungsi kognitif kita sangat bagus, karena di dalam Al-Quran itu kita melihat ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita juga melafalkan dan mendengar. Jadi semua indera itu bermain pada saat membaca Al-Quran. Itu yang pertama ya. Jadi itu bisa dijadikan pedoman, karena ternyata penghafal Al-Quran itu juga jarang yang mengalami demensia gitu. Jadi mungkin tidak ada kata terlambat untuk kita ini yang masih muda-muda untuk selalu belajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, untuk yang ini sama ya, sebenarnya pencegahannya itu sama. Nutrisi itu sangat penting. Jadi kadang kan kita tuh mikirnya yang penting itu makan, bukan. Tapi yang penting itu apa yang kita makan. Jadi nutrisi itu penting. Karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral itu harus seimbang. Jadi makan kita tuh harus betul-betul dijaga. Jadi jangan asal kenyang, tapi kita harus melihat apa yang kita makan, karena dalam makanan kita itu juga berfungsi sebagai nutrisi otak. Tuh, kemudian yang mungkin sering juga nih, ini sekedar untuk ini ya, sharing aja ya. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas itu baik bila kita melakukan jadwal. Jadi setiap hari itu kita sudah mempersiapkan kira-kira hari ini kita akan melakukan apa. Kayak journaling gitu ya. Betul, bisa sih journaling, atau misalnya kita mendata apa yang harus kita lakukan. Misalnya Mbak nanti ada pekerjaan apa, hari ini aku to-do list-nya ini sebagai pengingat gitu. Kemudian untuk orang-orang yang sudah memang demensia, berarti kan itu harus dibantu ya Mbak ya, dibantu oleh orang lain. Nah itu tuh juga penting, karena catatan-catatan itulah, jadwal itulah yang akan membantu tenaga kesehatan dan caregiver yang merawat orang yang demensia untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang dengan demensia. Ada pertanyaannya ya, kalau yang terakhir dokter. Untuk teman-teman atau saudara yang mengalami gejala ciri-ciri yang disebutkan sebentar tadi, gimana nih dok sama upayanya ke depannya? Iya, jadi ini menurut aku ya, jadi masih banyak teman-teman, pasien-pasien, orang-orang awam itu yang belum tahu ketika saya mengalami sering lupa, atau orang di sekitar saya itu sering lupa, atau tiba-tiba kok banyak memori yang skip, ngomongnya kok diulang-ulang, itu tuh saya harus kemana gitu. Jadi biasanya silahkan yang pertama adalah ketika ini ya, satu, terjadi sering lupa, jadi bolak-balik itu kok lupa nama jalan, lupa misalnya jalan pulang itu di mana, kemudian bolak-balik lupa, tidak mengenali orang, lupa nama teman, itu silahkan berkonsultasi dengan dokter, karena kita perlu melakukan anamnesis yang pertama, kemudian kita perlu melakukan assessment. Jangan-jangan lupa ini ada penyebab lain, misalnya ada gangguan fungsi otak yang lain selain demensia.
Terakhir ini Dokter Rita, ada pesan untuk teman-teman di rumah, sobat kreatif semuanya. Kebetulan bulan ini adalah hari Alzheimer sedunia, jadi saya mengucapkan selamat hari Alzheimer sedunia. Jangan maklum dengan pikun, mari kita bersama-sama hidup berdampingan dengan orang dengan demensia. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton Ngobrol Batik Podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah!